nasionalisme Indonesia bermula di kota ini, di kabupaten ini, Kabupaten Lebak dengan kota Rangkas Bitung. Negara Indonesia tanpa Lebak dan Rangkas Bitung mungkin bisa dipastikan Indonesia belum merdeka tahun 45. Bisa jadi Indonesia merdekanya tahun 90. Kenapa itu bisa dikatakan tahun 90? Karena cikal bakal dan kelompoknya, embrionya dan cikal bakalnya di kabupaten ini bermula dan berasal, yaitu Multatuli dengan novel satirisnya Maid Evelan. Tanpa beliaulah mungkin nasionalisme tidak menggema di bumi Nusantara ini atau Indonesia ini, yang Indonesia dari dahulu selalu menghanatirikan tokoh-tokoh yang berperan untuk kemerdekaannya sendiri, seperti Bagindo Dahlan, Bentuk Jalantik, Peran Mendur, Saat Sapudin Perwira Negara. Indonesia sangat bersyukur dengan adanya dan hadirnya saudara Multatuli dengan novelnya yang fenomenal Maid Evelan, yang mengguncang dunia kolonialisme Belanda dan mengguncang dunia Eropa pada saat abad 19 itu. Dengan terjadinya novel itu lahirlah politik etis yang melatar belakangi nasionalisme Indonesia itu sendiri. Kita patut bersyukur dan berbangga dengan adanya saudara Multatuli, cikal bakal embrionya Indonesia. Maka Indonesia dengan adil dan bahagia dan mantap. Oke guys, jumpa lagi dengan channel saya, Michael Nirwana Channel. Kita akan membahas loh guys di Multatuli, tentang embrio atau asal usul nasionalisme, atau boleh dikatakan asal usul Indonesia lah paling tidaknya, atau NKRI. Sebelum Anda menonton lebih lanjut, tolong Anda subscribe ya, tombol merah, atau Anda like atau Anda share ya. Ya, terima kasih ya guys. Mantap. Multatuli adalah ikon Rangkas Bitung atau ikon Kabupaten Lebak. Jadi Bapak sebagai kepala museum dan menjaga kasana atau yang berhubungan dengan Bapak saudara Multatuli, bagaimana pemerintah kabupaten menanggapinya Pak? Karena Bapak Multatuli ini adalah pelopor Pak, cikal bakalnya embrio nasionalisme tadi, yang mendahului tokoh-tokoh vital yang terkenal di Indonesia. Beliaulah martir pertama. Jadi Bapak bagaimana menanggapi sebagai kasana Kabupaten Lebak ini? Ya, terima kasih Mas Rima. Iya, sama-sama. Memang benar Lebak atau Multatuli identik dengan Lebak karena pernah bekerja sebagai asisten presiden di Lebak 1856 dari 31 Januari sampai 4 April 1856. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Lebak mencoba mengabadikan nama Multatuli atau Eduardo Sdekerin dengan berbagai bentuk. Ada jalan Multatuli, ada SD Multatuli, ada radio Multatuli FM, ada klinik Multatuli, ada apotek Multatuli, ada NGO Multatuli, dan yang terakhir kita ada Museum Multatuli.
Museum Multatuli ini diresmikan pada 11 Februari 2018 oleh Bupati Lebak dan Dirjen Kebudayaan Pak Hilmar Farid. Jadi kami berharap semangat anti kolonialisme yang didengungkan oleh Multatuli melalui Max Havelaar itu bisa menular, bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat tidak melulu di Lebak, tapi masyarakat di dunia. Oleh karena itu, Bisa diedit. Iya, lanjut ya Mas. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Lebak tidak lantas mengkultuskan Multatuli, karena kami tahu bahwa yang besar dari Multatuli itu idenya, inspirasinya, semangat anti kolonialismenya. Nah, itu yang kami dorong, makanya museum ini punya tagline Museum Anti Kolonial pertama di Indonesia. Nah, pemerintah Kabupaten Lebak berharap dengan adanya museum kecil ini, hanya 7 ruangan, kami berharap semangat anti kolonialisme, kemudian semangat humanitarian, kesetaraan ini bisa terus hidup, terus tumbuh. Nah, melalui apa? Melalui berbagai macam kegiatan. Kami ada lecture, kami punya podcast Multatuli di YouTube, kami ada festival seni Multatuli di setiap bulan September. Kami ada live streaming Instagram Museum Multatuli, kami ada reading group Max Havelaar setiap Kamis sore. Itu semua tidak lain agar masyarakat Lebak, khususnya anak-anak muda, bisa aware terhadap sejarah kota ini. Karena betul seperti Mas Prima sampaikan, ya bagaimanapun juga pada akhirnya Multatuli menjadi ikon di Lebak, karena satu, pernah menjadi asisten residen di Lebak, di sini tempatnya. Yang kedua, nulis novel Max Havelaar dan settingnya juga di Lebak. Iya. Berarti ibaratnya pemerintah Kabupaten Lebak telah menghargai karya-karya beliau, atau ini ya Pak, paling tidaknya sumbangsi dia terhadap bangsa Indonesia. Jadi Kabupaten Lebak tidak berpangku tangan atau diam diri saja, tapi mengkristalkan ide-ide brilian beliau terhadap kontribusi beliau kepada bangsa Indonesia, atau terhadap kemajuan dan tercapainya kemerdekaan Indonesia itu sendiri ya Pak. Betul. Karena kami juga tahu banyak jasa Multatuli terhadap rakyat Indonesia. Jasa yang paling besar Multatuli kepada bangsa Indonesia adalah membuka kesadaran bahwa Indonesia ini dijajah gitu. Multatuli lah yang membuka batok kesadaran rakyat Indonesia bahwa mereka harus merdeka. Nah, oleh karena itu, misalnya para pendiri bangsa kita, Soekarno, Hatta, Kartini, Syahrir, misalnya Tan Malaka membaca Max Havelaar. Bahkan Kartini menyampaikan, saya suka pada Multatuli karena saya punya Max Havelaar. Bung Karno misalnya ngutip Multatuli ketika di pengadilan di Bandung misalnya. Kemudian juga Amir Saripudin, kemudian Ahmad Subarjo juga mengutip Multatuli, karena mereka tahu bahwa kalau menelusuri gerakan sosial di Indonesia, ya bapaknya harus ke Multatuli. Betul. Kayak gitu. Itu yang dapat kita ambil pelajarannya dari Multatuli, dari Eduardo Steger ini. Ya betul seperti tadi Mas Firman sampaikan, Pemda Lebak tahu kita punya narasi besar. Selain daripada narasi masyarakat adat, di Lebak ada Baduy, dan narasi kedua ya ada Multatuli yang mendunia. Jadi dan Multatuli bukan melulu milik Lebak, milik bangsa Indonesia, bahkan milik dunia. Di Amsterdam ada Museum Multatuli. Bahkan novel Max Havelaar diajukan ke UNESCO untuk jadi warisan dunia. Ini Pak, event
event-event yang munculkan ide-ide karya Tuli apa tidak dipentaskan tiap tahun Pak, atau apa diseminarkan ibaratnya biar generasi bangsa Indonesia ini tahu paling tidak ini loh Indonesia, ini loh Multatuli. Ada Mas, kami setiap tahun punya festival seni Multatuli. Di dalamnya ada simposium, ada karnaval kerbau, ada peluncuran buku, ada kesenian. Tahun pertama misalnya Ananda Soekarlan mementaskan opera Saija Adinda. Ada simposiumnya para akademisi membahas Max Havelaar dari berbagai sudut pandang. Dimulai 2018 dengan nama Festival Seni Multatuli. Kami bergabung di platform gotong royong kebudayaan Kemendikbud namanya Indonesiana. Di Sumatera Barat ada Sile Art Festival, di Lebak ada Festival Seni Multatuli. Nah, di festival itu seperti tadi Mas sampaikan, anak-anak muda membuat film dengan arahan dari sutradara Riri Riza langsung. Anak-anak mentas seni karawitan dengan instruktur Pak Ismet Ruhimat dari Samba Sunda. Kemudian para ahli Peter Carey, kemudian Nong Darul Mahmada, kemudian Yusri Fajar, Katrin Bandel, ahli sastra, ahli sejarah berbicara di simposium. Tahun pertama kami dibukukan, tahun kedua juga sama. Setiap tahun kami menerbitkan buku ini kumpulan esai. Tahun kedua membaca membaca ulang Max Havelaar. Jadi Max Havelaar Bisa dapat saya enggak Pak? ini kebetulan bisa di online, ada masih jual Mas, betul. Kalau kami habis ininya apa? Stoknya. Tapi kalau untuk kumpulan cerpen bisa nanti Mas bisa bawa. Ini kumpulan cerpen tahun kedua, pengakuan Jalak Rarawe. Nah, produk-produk itu disampaikan ke anak-anak muda dan kami aktif di Instagram kami Museum Multatuli Lebak. Kami juga punya YouTube Museum Multatuli. Ada podcast, ada ngobrol seperti ini. Dan itu sedikit banyak kami terus-menerus menularkan ide-ide Multatuli kepada generasi muda. Oke guys, inilah karya-karya Bapak Multatuli. Ini salah satu kumpulan cerpen beliau yang berjudul Pengakuan Jalak Rarawe, karya Rosid Adimas dan kawan-kawan. Ini guys, ya bisa ini Anda share atau apalah. Nah ini salah satu juga Max Havelaar ya. Inilah yang mengguncang Eropa dan kalau bahasa sekarangnya bikin booming atau viral. Ini Max Havelaar tadi. Dengan buku yang beginilah, buku yang sama aja dengan buku mengguncang dunia ya. Kalau ini mengguncang kolonialisme Belanda ya, atau mengguncang rasa nasionalisme Nusantara atau Indonesia lah, boleh dikatakan begitulah.